Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vega Srila Firanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan tentang indikator alami asam basa untuk mengetahui bagaimana sih cara membuat indikator asam basa dari bahan alami dan untuk mengetahui sifat asam basa dari suatu larutan dengan indikator alami. Jangan lupa disimak ya videonya sampai akhir. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini, yang pertama ada buah naga, yang kedua ada kunyit, yang ketiga ada bunga kembang sepatu yang berwarna merah, lalu ada cuka, kapur sirih, garam, alat penumbuk, penyaring, wadah, pengaduk, dan juga air. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memisahkan buah naga dari kulitnya, kemudian kita tambahkan dengan sedikit air, lalu kita haluskan agar mendapatkan ekstrak dari buah naga yang kita inginkan. Buah naga yang telah dihancurkan kemudian disaring menggunakan penyaring agar sari-sari dari buah naga tidak ikut terbawa. Langkah yang kedua adalah menghaluskan bunga kembang sepatu menggunakan alat penumbuk, kemudian ditambahkan dengan sedikit air. Kemudian, bunga kembang sepatu yang telah dihaluskan kita saring menggunakan penyaring agar sisa-sisa dari bunga kembang sepatu tidak ikut terbawa. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menyaring kunyit yang telah dihaluskan untuk mendapatkan ekstrak dari kunyit tersebut. Bahan alami yang telah dihaluskan dan disaring diletakkan pada wadah, dan ini merupakan ekstrak dari bunga kembang sepatu. Yang kedua merupakan ekstrak dari kunyit, dan yang ketiga merupakan ekstrak dari buah naga. Ini merupakan larutan yang akan kita uji. Yang pertama adalah larutan garam, kita sediakan sebanyak 3 wadah. Kemudian ada cuka, kita juga menyediakan sebanyak 3 wadah. Lalu yang terakhir ada kapur sirih, kita juga menyediakan sebanyak 3 wadah yang akan diuji. Kemudian kita uji pada masing-masing zat dengan indikator yang pertama, yaitu ekstrak dari bunga kembang sepatu. Yang pertama kita tambahkan pada larutan garam, kemudian kita tambahkan pada asam cuka, dan kita tambahkan pada kapur sirih. Dapat dilihat untuk zat yang pertama yaitu garam, setelah ditambahkan dengan indikator bunga kembang sepatu, warnanya tetap, artinya larutan tersebut bersifat netral. Dan untuk yang kedua yaitu asam cuka, setelah ditambahkan dengan indikator bunga kembang sepatu, larutan berubah menjadi berwarna merah, artinya larutan tersebut bersifat asam. Dan untuk yang ketiga yaitu kapur sirih, setelah ditambahkan dengan indikator bunga kembang sepatu, warnanya berubah menjadi warna hijau, artinya kapur sirih tersebut bersifat basah. Kemudian kita uji dengan indikator alami yang kedua, yaitu dengan menggunakan ekstrak buah naga. Kita tambahkan ekstrak buah naga pada masing-masing larutan yang akan diuji, yaitu larutan garam, cuka, dan kapur sirih. Setelah ditambahkan dengan ekstrak buah naga pada masing-masing larutan, yang pertama yaitu larutan garam, warnanya berubah menjadi ungu muda, artinya larutan tersebut bersifat netral. Yang kedua, larutan asam cuka berubah warnanya menjadi ungu tua, artinya larutan tersebut bersifat asam. Kemudian untuk larutan yang ketiga yaitu kapur sirih, warnanya berubah menjadi warna kuning, artinya larutan tersebut bersifat basah. Untuk indikator yang terakhir, kita uji dengan menggunakan indikator dari ekstrak kunyit. Kita tambahkan pada masing-masing larutan yang akan diuji, yaitu pada larutan garam, asam cuka, dan kapur sirih.
Setelah ditambahkan dengan ekstrak kunyit pada keadaan netral yaitu pada larutan garam, warnanya berubah menjadi warna kuning. Sedangkan pada cuka, warnanya berubah menjadi kuning cerah, artinya larutan tersebut bersifat asam. Dan ketika diteteskan pada kapur sirih, warnanya berubah menjadi orange atau jingga, artinya larutan tersebut bersifat basah.